Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa baraka salim ajmain. Gimana nih kabarnya Pak Tarmidi? Alhamdulillah, Aditna. Baik ya Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik ya, kita bertemu di pendampingan individu yang kedua ya Pak. Kita akan fokus pada perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, khususnya tentang visi sekolah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana selama 1 bulan setelah pendampingan individu yang pertama, sekarang kita pendampingan individu yang kedua, ada permasalahan-permasalahan apa nih Pak waktu pembelajaran daring, apa yang sudah Bapak rasakan ya selama pembelajaran daring dari pendampingan individu 1 ke individu 2. Silakan Pak. Yang saya rasakan nih Pak dari setelah pendampingan individu 1 sampai dengan sekarang, saya mungkin ada waktu-waktu kegiatan-kegiatan yang padat juga, yang padat, apalagi sudah mulai pembelajaran tahun ajaran baru, jadi kita harus bagi-bagi waktu terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan di pendidikan guru penggerak dan kewajiban saya sebagai seorang guru gitu kan, dan kewajiban saya juga sebagai tugas tambahan gitu kan, untuk di aseknya gitu kan. Makanya ada pembagian waktu yang harus dilakukan, tapi saya lihat juga di jadwal itu daring juga itu ya sudah luas gitu kan, apa yang disampaikan oleh fasilitator, kemudian juga di BP juga gitu kan, ada koordinasi dan kolaborasi gitu kan, untuk supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar gitu kan, baik gitu. Gitu. Nah, mengenai dukungan ya Pak, dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani, apakah ada kendala atau bagaimana nih Pak? Alhamdulillah Pak, untuk pimpinan kepala sekolah itu mendukung penuh untuk kegiatan-kegiatan di CGP ini gitu kan, karena mungkin di sini juga kita kan ada 6 CGP ya, CGP gitu kan, mungkin agak banyak lah, banyak di kayaknya paling banyak ya di sekolahan gitu kan. Artinya kita juga diberikan bukan keluasan ya, diberikan waktu gitu kan, dan dengan buat bimbingan beliau terkait dengan pemberian waktu yang cukup gitu kan, untuk dialokasikan kepada teman-teman dan khususnya kepada saya gitu kan, untuk melaksanakan kegiatan ini. Apa bentuk dukungan yang diberikan kepada Pak Tarmidi gitu Pak? Alhamdulillah kalau di sini kita sarana gitu Pak, sarana ya internet gitu kan. Pada saat kan biasanya kita juga kalau pakai HP dari kota sendiri juga kadang-kadang ada kendala gitu kan, makanya kita pakai wifi di sekolah gitu kan, seperti itu. Kemudian juga dukungan moral juga gitu kan, artinya kolaborasi dengan teman-teman gitu kan, teman-teman sejawat gitu, ada hubungan baik, dan kepala sekolah juga memberikan peran gitu kan kepada teman-teman untuk membantu kita gitu kan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan ini gitu, untuk berjalan dengan lancar gitu. Jadi tantangan alhamdulillah bisa teratasi ya Pak ya. Nah sekarang apakah ya dengan adanya tantangan-tantangan tersebut ya, Pak Tarmidi bisa menyelesaikan semuanya atau gimana nih Pak? Alhamdulillah pada tantangan yang tadi itu kan, dari waktu kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan lancar gitu kan, baik gitu kan, ini bisa diselesaikan semua gitu, alhamdulillah, walaupun kadang-kadang ya agak telat gitu ya, telat sedikit gitu kan. Ya yang penting jangan dudet gitu jangan dudet gitu kan, dan juga kegiatan dan kewajiban di sekolah juga bisa dilaksanakan gitu kan, walaupun ya tadi ada sedikit trouble di masalah waktu gitu aja. Paling kalau kegiatannya, alhamdulillah kan kegiatannya juga kalau yang luring itu kan di hari Sabtu, di hari libur gitu kan, kita tidak enak ya kalau SMA SMK ya gitu. Nah, baik, kita ke refleksi ya Pak, perubahan diri setelah
Pak Tarmidi pelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, apa saja yang sudah Pak Tarmidi pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Alhamdulillah Pak, di modul dari tabel 1 gitu kan terkait dengan filosofi Ki Dewantara tentang pendidikan, ya saya memahami bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid gitu kan, sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan tuntunan atau tuntunan zaman, kodrat zaman gitu kan, kodrat alam gitu kan, dan saya memahami bahwa potensi siswa itu ada gitu kan, dan kita perlu dibimbing gitu kan, diarahkan gitu kan, itu untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas gitu dan yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Kemudian juga diintegrasikan juga dengan di modul 1.2 gitu kan, terkait dengan nilai dan peran guru penggerak gitu kan. Jadi dorong kembali, dimotivasi kembali terkait nilai-nilai nilai guru penggerak dan juga peran guru penggerak yang di dalamnya itu banyak mengandung filosofi yang diajarkan dari Dewantara gitu kan, dengan kolaboratif, mandiri, kemudian juga sebagai kita juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, memberikan coaching kepada teman-teman guru yang lain. Jadi ada keterkaitan terkait dengan materi 1 dengan 1.2 gitu kan. Dan kemudian terakhir terintegrasikan juga dengan materi yang 1.3 modul 3 terkait dengan visi sekolah, sehingga tadi pembelajaran yang menuntun murid itu kan, yang berpihak pada murid, yang dimotivasi dan didorong oleh nilai dan peran yang harus ada gitu kan pada diri guru, khususnya di guru penggerak gitu kan, bisa memberikan motivasi yang tinggi gitu kan, dalam upaya mewujudkan sekolah yang sesuai dengan tujuan yang apa yang diinginkan, apa yang diciptakan, apa yang diimpikan, yang sejalan dengan filosofi Dewantara. Apakah sudah ada yang diimplementasikan Pak di kelas gitu, dari setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3? Alhamdulillah Pak, mungkin kalau sebelumnya saya ada perubahan belum masuk materi, tapi kalau sekarang saya memberikan beberapa perubahan gitu kan, memotivasi siswa terkait dengan perilaku positif dulu, dan positif gitu kan, berdoa, ada kesepakatan gitu, ada kesepakatan kelas, kita buat kesepakatan kelas sebelum di awal masuk gitu kan. Kemudian juga yang positif mengaji, kemudian juga pembelajaran dan belajarannya siswa itu diberikan leluasan untuk aktif gitu, pelajaran dan mencari gaya belajarnya sendiri gitu kan. Kita juga mengasesmen awal siswa gitu kan, untuk mencari nanti inovasi metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu kan. Ya, siswa diberikan peran aktif gitu kan, siswa mencari sendiri jawabannya, siswa aktif ke depan mempresentasikan gitu kan, siswa aktif di kelompoknya gitu kan, untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang diberikan keleluasaan kepada siswa untuk mencari gaya belajar sendiri. Tanggapan murid Pak gimana nih? Apakah mereka senang atau gimana ya? Anak senang, malahan mereka tidak merasa lagi di sekolah. Yang sekarang merasa mereka itu lagi bermain, gitu. Tapi intinya dapat, mereka itu senang gitu kan. Mungkin kadang-kadang mungkin yang di sebelahnya itu masa aneh gitu. Iya, karena belum mungkin ya, belum. Iya, ketawa aja, riang gitu anak-anak itu kan, gitu kan. Apalagi kalau anak-anak itu diberikan speaking gitu, itu anak-anak kembali lagi kuliah itu mengembalikan keadaan siswa untuk belajar yang lebih fokus lagi gitu. Nah, perasaan Pak Tarmidi sendiri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 itu gimana? Alhamdulillah Pak, perasaannya senang Pak. Senang. Adanya kayak mendapatkan suatu hal yang baru bagi saya gitu kan, untuk kemajuan atau peningkatan diri saya terhadap pelaksanaan pembelajaran kepada siswa. Oh, ternyata pembelajaran yang bagus ini seperti ini, pelajaran yang bisa
mencapai tujuan pendidikan yang lebih cepat itu seperti ini gitu kan, dari menyenangkan siswa itu dan tidak membuat anak itu membuat anak itu enggak inilah aktif ya, menyenangkan gitu, ya mereka gitu kan, ya seperti itu gitu kan, sehingga merasa bahwa kegiatannya itu yang gembira Pak, senang. Nah, menurut Pak Tarmidi sendiri apa yang sudah baik dan yang belum baik menurut yang perlu diperbaiki lah gitu. Ya mungkin yang yang sudah baik sih ya mungkin banyak mungkin yang dari diri saya yang belum bisa gitu kan, yang belum saya laksanakan itu yang untuk menggerakkan komunitas. Mungkin ya mungkin perlu ada sharing dari orang lain mungkin ya. Ada sharing dari orang lain gitu kan, tentang komunitas. Padahal saya itu udah bikin komunitas belajar gitu kan. Ini juga saya sudah buat SK-nya juga, saya belum ditandatangani, baru saya mengajukan ke ini kan. Alhamdulillah ya teman-teman pada ini juga yang ada yang GP yang tadi itu Bu Ririn sama Bu Suwarto, udah lah 4 tahun aja jadi ketua kan. Masih saya Baik nih Pak Tarmidi, bicara tadi ya komunitas praktisi, kita akan bahas tentang rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Tadi Pak Tarmidi katanya sudah membuat ya. Nah, pengalaman Pak Tarmidi memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah itu bagaimana Pak? Nah, kalau sudah di PMM itu kan saya sudah mendorong teman-teman gitu kan untuk membuat komunitas belajar di PMM sudah ada Pak, cuman masih sebatas internal gitu, internal. Nah, satu sekolah ya atau per jurusan di jurusan gitu kan, itu juga belum aktif karena hanya ya tadi mencari referensi saja dulu gitu kan. Nah sekarang saya mau legalitaskan gitu kan untuk membuat komunitas belajarnya gitu kan, nanti dipublish PMM gitu kan, dan teman-teman yang lain juga bisa melihat dan melakukan progres program gitu kan, program nanti pembelajaran apa yang akan kita bagi, apa yang kita ambil gitu kan di dalam baik kombel di sekolah maupun kombel-kombel yang lain gitu untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya pembelajaran di dalam komunitas belajar itu. Dan tadi event sudah ada di saya sebenarnya, nanti belum ketemu saja. Berarti tantangannya sekarang penerapan komunitas praktisi di sekolah tuh masalah ini ya mungkin penjadwalan terus juga belum tersosialisasi ke teman-teman karena tadi legalitas formal gitu ya belum laksanakan. Sebenarnya sih ada hal-hal yang menarik ya Pak nantinya ya dalam pembelajaran saat merintis ya seperti Pak Tarmidi ya merintis komunitas praktisi atau komunitas belajar gitu ya, karena tadi ternyata hal-hal ya tidak mudah gitu tidak mudah untuk merintis karena perlu juga kita kan melihat dari yang lain mungkin Pak Tarmidi. Nah sekarang strategi apa nih ya yang akan dilakukan oleh Pak Tarmidi untuk segera memulai komunitas belajarnya, strateginya yang akan dilakukan? Untuk yang pertama sebenarnya tadi kita sudah akan legalitas formalkan kita mulai SK, kemudian kita mengumpulkan gitu kan, mengadakan rapat khusus untuk komunitas belajar gitu kan, pengurusnya. Nah itu akan dilakukan perencanaan gitu ya, program apa saja yang akan dilaksanakan untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka yang panjang gitu kan, program gitu kan, proses belajar dan diupayakan untuk secara kontinu itu kan dilakukan baik secara mandiri maupun secara berkelompok gitu, mungkin dengan bersama dengan komunitas lain gitu atau secara mandiri. Ya tadi berarti rencananya akan berkolaborasi ya dengan mungkin dari sekolah lain karena kadang kita sendiri gitu ya, misalnya kalau sekolah hanya teman-teman satu sekolah
Lepas gitu. ya. Lu lagi gitu kan. Ya baik Pak Tarmidi, kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Ya, kita akan diskusi ya. Siap. Dah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu kedua dengan CGP Pak Tarmidi. Terima kasih kepada rekan-rekan dari SMKN 1 Bongas yang bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti kegiatan ini akan dipandu oleh Pak Tarmidi ya. Kepada Pak Tarmidi kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sampai dengan detik ini. Shalawat wa salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita pada teman-teman yang mutlak kebenarannya, yang insya Allah kita semua sebagai pengikut yang setia di yaumil nanti bersama-sama dengan beliau, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik PGP angkatan 11 Pak Dino SE, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili ini Pak Toto Subianto Eskom sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan rekan guru di sini ada Ibu Lirin Agustin SPD, kemudian juga Pak Tanaji Budi Santoso ST, kemudian juga Ibu Uswatun Sanah SPD, dan dari rekan tenaga administrasi sekolah Pak Khalidin SE selaku koordinator tata usaha di SMK Bongas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua yang terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 untuk PP saya sendiri di calon guru penggerak angkatan 11. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang pada notabene visi kita itu sudah ada, sudah ada, dan mungkin kita akan menganalisis visi yang sudah kita buat, gitu kan, yang sudah berjalan sekarang. Kita akan analisis apakah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, gitu kan, pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Yang pertama, saya kenalkan terlebih dahulu untuk kepada rekan-rekan saya sebagai CGP angkatan 11 Sekolah Bongas. Dalam kali ini sebenarnya saya di calon guru penggerak di angkatan 10 Pak, 10 teman terbawa di angkatan 11. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, perkenalkan Pak Dino SE, pengajar praktik PGP angkatan 11 yang nanti akan mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak di angkatan 11 tahun 2024. Saya selanjutnya ini Pak Dino, untuk kepala sekolahnya kita masih pakai LT, Pak Yunus Indo ST, MA, MPD, dan PLT untuk definitifnya itu di SMK Negeri 1 Gantar. Tadi kasih titip salam, kemarin itu sudah mendelegasikan Pak Toto karena untuk jadwal Senin minggu ini itu ada di SMK Gantar. Biasanya satu minggu sekali ya, itu di Seninnya gitu ya. Tapi kalau untuk hari-hari yang lain itu bisa
bisa hadir gitu kan, tergantung daripada kegiatan kesibukan di sekolah yang digantarnya. Dan ini guru-guru Dantas SMK Sukungas. Kebetulan ini fotonya Pak Haryono, kita belum foto bareng ya, bareng gitu kan. Bareng kita masih di Pak Taufik foto-fotonya. Ini masih Pak Taufik kepala sekolahnya. Ya mungkin kalau jenggotnya masih sama, dari jauh mah sama-sama gitu ya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya nah ini mungkin untuk lebih bersemangat lagi terkait dengan pelaksanaan diskusi terkait dengan visi dan perubahan dan prakarsa perubahan untuk sekolah ini kan. Nanti saya akan mencoba untuk membacakan sebuah puisi ya, yang terkait dengan karya dari Insinyur Soekarno. Ya mulai saja untuk pembacaannya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Keren. Tadinya kira-kira direkam tadi. Oke, untuk yang selanjutnya untuk memulai diskusi, di sini ada tujuan diskusi. Kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah atau seluruh warga sekolah terhadap murid yang akan datang. Jadi kita akan mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid yang akan mendatang. Nah, di sini kita kesepakatan diskusi dulu biar kegiatan kita itu bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Itu yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silakan Bapak Ibu peserta diskusi untuk diberikan kesempatan untuk berpendapat seluas-luasnya. Di sini nanti diatur untuk waktunya. Dan semua kesempatan bisa didapat oleh peserta yang lain. Yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati.
Nah di sini kita berbicara terbuka, artinya silakan berikan wawasan Bapak Ibu terkait dengan materi diskusi yang nanti akan disampaikan, dan kita saling menghormati pendapat orang lain atau teman-teman lain sehingga nanti kegiatan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Yaitu yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima adalah berpartisipasi penuh. Jadi semua ya harus berpartisipasi terkait dengan diskusi ini. Dan yang keenam adalah mengikuti sesi diskusi dengan perasaan yang gembira. Jadi kalau ada ketegangan kita biasa aja gitu, bukannya slow respon ya, tapi jadi ya jangan low respon tapi kita fast respon gitu kan. Akan mangga dipersilakan gitu untuk diskusinya. Dan dalam diskusi ini kita digarisbawahi terhadap kalimat rumpang gitu kan. Nah, kalimat rumpang itu adalah dalam konteks kalimat rumpang ini merujuk pada kalimat-kalimat yang tidak lengkap atau utuh karena bagian-bagiannya hilang atau tidak jelas. Misalnya saat poin-poin dalam kalimat tidak terhubung secara logis atau terdapat kekurangan informasi yang membuat kalimat sulit dipahami gitu. Jadi nanti tinggal melanjutkan saja kalau rumpang dan langsung saja untuk diteruskan karena kalimatnya tidak lengkap. Nanti ya seperti kalau di guru-guru udah sempat paham Pak tentang LKPD itu ya, itu sebenarnya kalimat rumpang, tinggal dilanjutkan saja di titiknya gitu kan, diisi kan gitu. Demo tinggal langsung ngomong aja ya, sesuai dengan materi. Nah di sini kalimat rumpang terkait dengan cita-cita untuk murid, kan? Nah, mungkin kita langsung saja. Boleh diperlihatkan visi sekolahnya? Oh, sekolahnya. Iya, ada kan? Ada. Nah, biar maksudnya mah ini visi sekolahnya nanti sesuai atau sesuai, tidak? Iya, maksudnya kan kita analisis. Analisis dulu. Ya. Atau dibacakan aja masih ada kan biasanya? Udah dibacakan aja ya? Iya. Kayaknya udah pada hafal loh, Bapak. Oh sudah Bang. Kalau ada dibacakan saja. Oh, wah, dibacakan aja ya. Iya. Mungkin ini tetap sini aja ya. Iya. Tampilan aja ya. Iya. Tampilan itu. Bawahnya apa? Lawas sih ya. Nah. Oh, nah. Ini visi SMA Hubungas. Yang saya ingat ini kalau nggak salah di tahun 2019 Pak. Masih belum diganti? Masih belum diganti. Nah, mungkin nanti setelah kita diskusi dan mungkin nanti kita juga akan berkolaborasi juga dengan teman-teman CKP lain gitu kan. Nanti kita hasil daripada diskusi kita nanti kita rumuskan lagi dan nanti kita sampaikan kepada seluruh warga sekolah gitu kan, apakah visi ini masih layak digunakan sesuai dengan perkembangan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan apakah tetap gitu kan atau ada tambahan dan sebagainya gitu kan. Nah ini visi SMK Hubungas membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif dan berkarakter melalui proses belajar mengajar yang berkualitas. Nah sebenarnya ini karena kita di SMK ya Pak ya, di SMK gitu kan, makanya ada di sini terkait dengan kompeten lebih kepada kompetensi masing-masing jurusan, dan kemudian juga ada kompetitif karena kita disiapkan untuk bekerja di luar dunia industri gitu kan, kita mengedepankan untuk berkompetisi dengan sehat gitu kan, dan kompetitif di dunia kerja gitu kan. Mungkin itu untuk visi SMK Hubungas. Ya mungkin nanti langsung saja di kalimat rumpang yang pertama. Kalimat rumpang yang pertama. Nah, di sini kita di sini kalimat rumpangnya adalah kita memimpikan murid yang titik-titikan yang apa gitu kan. Mungkin nanti saya persilahkan kepada rekan-rekan yang mungkin sesuai urutan saja, atau karena ini kita kesepakatannya tadi adalah kesepakatannya, kita langsung
sesuai ya dipersilakan kan oleh pembicara gitu kan. Enggak, langsung Pak Toto terlebih dahulu. Baik, terima kasih kesempatannya. Sesuai dengan visi-visi yang tadi saya baca di sini ada kita memimpikan murid-murid yang titik-titik ya. Melanjutkan berarti kita di sini siswa itu adalah memiliki pengetahuan sebenarnya sangat luas, dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang ada. Kalau menurut visi-visi yang tadi ditampilkan, begitu. Bagi pengetahuan yang luas ya Pak ya? Pengetahuan yang luas. Luas. Dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sudah didapat. Luas. Langsung diketikkan enggak? Yang poinnya aja Pak. Jadi yang pengetahuan luas. Ulang dulu ya. Titik. Pengetahuan. Dan itu adalah Pengetahuan pengetahuannya. Ya, pengetahuan yang luas. Pengetahuan. Yang sangat luas dan tidak puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki atau pengetahuan yang sudah Dan didapat. tidak puas. Mungkin itu dari Pak Toto ya. Ini yang kedua, silakan Pak Muswadin. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya sendiri mungkin guru yang juga mimpi kita itu senang dan bangga ketika anak-anak di kelas itu aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak hanya teman-temannya tapi gurunya juga senang gitu Pak kalau di kelas anak-anak itu aktif, karakternya bagus dan wawasannya juga bisa luas gitu. Aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan juga karakter, karena karakter itu sebenarnya sangat penting karena di dalam dunia kerja itu karakter itu sangat dibutuhkan. Kalau kita di SMK itu. Bentar, Pak Tarmidi. Ya, ini kan pertanyaan nomor 1 ya. Kita memimpikan murid ke iya. Ke sana ya? Iya, di copy ke situ aja. Alhamdulillah ya. Terus pengen gelis. Ya. Ini ya. Ya. Ini mungkin udah selesai. Iya. Mas itu juga ya. Diskabis ya Pak. Oke, mungkin itu ya dari Bu Swatun ya. Swatun, siswa aktif dalam kegiatan mengajar dan berkarakter yang bagus. Oke, nanti di kontak. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Ririn Agustin. Baik, kalau menurut saya berdasarkan visi yang tadi ditampilkan, kalau visi SMK itu kan Kompeten, kompetitif, dan berkarakter. Nah, mungkin saya lebih ke berkarakternya Pak, ya, karena kenapa? Karena karakter itu sangat dibutuhkan baik di dalam sekolah maupun kehidupan bermasyarakat. Tapi karakter itu kan banyak ya. Nah, mungkin saya di sini hanya memimpikan muridnya itu lebih ke karakter yang kreatif, berpikir kritis dan inovatif. Karakter inovatif ya. Kreatif. Masih murid.
murid inovatif dan kreatif ya. Iya. Kreatif. Ya, Udah. ya mungkin lebih Udah. ke karakter yang seperti itu. Inovatif. Kreatif. Kita berkreativitas, tidak hanya individu saja mungkin menerima materi dari guru itu. Nah, kami berharap siswa itu mengembangkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru. Jadi sangat diperlukan di situ karakter kreatifnya. Mungkin karena waktu juga kan ya, waktu ini kan terus juga sumber materi juga nggak hanya dari guru. Apalagi kita di SMK ya, apalagi ada juga gitu kan. Nah, ilmu-ilmu yang didapatkan kebanyakan kan dari pengalaman dari luar ya Pak. Juga fasilitas ya, kayak internet apa kita ada. Oke, untuk yang selanjutnya itu Pak Tanaji, silakan. Kalau dari saya secara pribadi Pak, itu dari poin dari Pak Toto sesuatu dengan guru ini itu sangat baik terkait dengan memberikan guru yang seperti apa. Nah, tidak kalah penting juga itu disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban seorang siswa, seorang murid. Tugas dan tanggung disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai siswa. Itu sangat penting. Disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban ya. Iya, karena itu juga dibutuhkan di dunia kerja, disiplin, bertanggung jawab. Oke, untuk yang terakhir Pak Khalidin. Ya, terima kasih. Menurut saya apa sih mimpi murid yang bagaimana ya? Artinya menurut saya itu ya kalau dari 4 tadi semua itu bagus, tetapi saya ingin menekankan bahwa siswa itu harus mempunyai etika atau sopan santun, karena karakter apapun, keterampilan apapun yang dipunyai, kalau tidak ada dasar sopan santun maka kayaknya kurang baik. Itu sopan santun sangat diperlukan bagi siswa, apalagi SMK setelah lulus akan berhadapan dengan masyarakat di dunia kerja. Itu artinya harus etika sopan santun yang dikembangkan lagi. Oke, mungkin dari kelima gitu kan, dari peserta ini kita memimpikan murid yang pertama itu berpengetahuan yang luas dan tidak puas dengan pengetahuan yang sudah didapat. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarakter yang bagus. Kemudian siswa berkarakter yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas atau kewajibannya sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa, dan mempunyai etika dan sopan santun untuk dikembangkan terlebih lanjut untuk kepentingan nanti di lingkungan masyarakat atau di dunia kerja. Nah, untuk kalimat penumpang yang kedua ini ada kita percaya pada murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah apa tadi objeknya ya. Iya. Objeknya kita percaya bahwa murid adalah Murid itu apa? punya potensi atau Ya, apa ya. gitu. Apa. Oke, langsung saja pada Pak Toto. Kalau kita meyakini di sana, kita percaya bahwa murid, nah di sini kan kita ke objeknya adalah murid itu, kalau menurut saya itu adalah individu yang bisa berkembang untuk mencapai tujuan dalam hal pembelajaran, yang pasti harus dengan bimbingan yang tepat. Bimbingan itu yang bisa berkembang dalam bimbingan pada proses pembelajaran.
Saya percaya kalau murid itu mempunyai inisiatif atas pembelajaran yang lebih bermakna. Memiliki inisiatif yang tinggi dalam proses Pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan Kemudian Ibu Lili, Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang akan merubah keadaan di Indonesia. Jadi murid adalah sosok atau agen perubahan yang nantinya ada di dalam masyarakat. Karena bagaimanapun Indonesia ke depan itu tergantung terhadap murid-murid kita yang sekarang. Makanya diperlukan karakter, baik itu karakter tadi yang kreatif, inovatif, supaya Indonesia nantinya bisa lebih baik. jadi agen perubahan Iya. di masyarakat ya, khususnya di Indonesia. Agen gas. Oke, kemudian yang selanjutnya Pak Tanaji. Kita percaya bahwa murid adalah pada dasarnya dari sekolah dasar, dari sekolah menengah pertama, pembelajaran sudah kultur mereka. Nah, kita percaya bahwa murid itu pemikir kritis yang dapat menganalisis secara mendalam dan membuat keputusan yang bijak serta informatif. Pemikir kritis untuk Pemikir kritis mengambil kebijakannya. ya, kebijakan enggak ada murid atau apa? Oh, mengambil keputusan mengambil keputusan yang informatif. pilihan. Ya, rasa uang. Kritis untuk mengambil keputusan dalam belajar. Oke, Pak Khalidin. Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang akan merubah wajah Indonesia ke depannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Masih yang memiliki kemampuan. Generasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Agen perubahan. Wajah. Ya. Dengan kemampuan yang dimiliki Pak. Dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki untuk melakukan perubahan Indonesia ke depan. Karena bagaimanapun Indonesia ke depan tergantung Ah, kita ya, betul. Generasi. Oke, ini mungkin di resume kita percaya bahwa murid adalah individu yang bisa berkembang dalam bimbingan pada proses pembelajaran, kemudian memiliki inisiatif yang tinggi dalam proses belajar, menjadi agen perubahan yang ada di masyarakat, dan juga sebagai pemikir kritis untuk mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar, dalam proses pembelajaran, dan menjadi generasi atau murid yang adalah generasi yang memiliki kemampuan yang dimiliki untuk melakukan perubahan secara umum, perubahan Indonesia yang lebih baik. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu dengan penumpang di sekolah, kita mengutamakan kita ya sebagai ya kita itu kan ada sebagai pendidikan itu ya warga kita warga mengutamakan apa gitu kan terhadap murid. Oke, Pak Toto. Ya, di sekolah kita mengutamakan setiap siswa atau individu, kalau menurut saya itu bisa dikembangkan potensinya sesuai dengan dukungan dan sumber daya yang ada di sekolah.
di sesuai STM ya, Iya, STM di sekolah sumber daya di sekolah ya, pengembangan kompetensi sesuai SBM Lembaga Sumber Daya Manusia di sekolah. Oke, yang kedua Ibu Selatan. Kompetensi kan banyak ya Pak ya, dalam bidang akademik atau apapun. Saya berharap ke depannya di sekolah kita itu lebih mendukung jiwa wirausaha anak-anak. Jadi Jiwa kewirausahaan. iya, jiwa kewirausahaan anak itu kita dukung dan kita fasilitasi supaya nanti lulus SMK nanti nggak hanya patokannya di industri, tapi bisa juga berusaha berwirausaha, entah di kecil-kecilan atau skala besar atau apa, kita dukung dan kita fasilitasi. Karena kita juga ada pelajaran PKK. PKK, ya, Jadi PKK. kita Kewirausahaan. iya kewirausahaan, jadi kita harus lebih fokus ke situ, kewirausahaan. Memang kompetensinya juga kan ya, kita kompetensinya kan ada istilah PMW itu kan, kerja, pendidikan dan wirausaha ya. Jadi jiwa wirausaha anak-anak kita bangkitkan dan kita fasilitasi dan kita bimbing sebagai fasilitator di sekolah. Dan memang ada tambahan itu kan di apa ya, di kompetensi pemimpin juga kan ada tambahan dari apa standar itu kan terakhirnya itu wirausaha seperti tambahan itu. Kalau SMP, SD mah kan yang berusaha masih kecil tuh Belum ada. Ya masih kecil belum ada. Makanya di P5-nya juga nggak ada kan kewirausahaan tuh, di SD SMP tuh belum ada. Jadi lebih kita SMA wirausaha. Oke, yang selanjutnya terima kasih Bu Muswatun. Ya Pak Bu Ridin. Selama 2 tahun saya berada di sini Pak, saya melihat, mengamati bahwa sekolah kita itu intinya lebih mengutamakan karakter, baik dari guru maupun siswa, memberikan contoh-contoh karakter yang baik. Jadi sekolah kita itu sangat mengutamakan karakter. Secara tidak langsung karakter di P5 itu sebenarnya sudah diterapkan semua di sini, cuma tidak tertulis saja. Jadi seperti yang salam-salaman gitu kan, itu kan membangun karakter juga. Sholat duha. Terus di kelas juga pembelajarannya guru mengutamakan karakter, memberikan satu pertanyaan atau memberikan satu materi, nanti meminta siswa untuk mengembangkannya. Dan itu sekolah kita seperti itu, jadi mengutamakan yang namanya karakter. Mungkin sekarang gue lagi prioritaskan Pak, sebenarnya kita tuh sekolah ini ya di SMA Bongas itu komposisi di pembelajaran ini kita lebih dominan difokuskan ke karakter dulu ya dulu. Karena mungkin Pak Aditya juga tahu gitu kan perkembangan atau karakter di khususnya di sekolah ya, dari SMP ke kita gitu kan. Kemarin tadi juga kan ada pembina upacaranya Pak Kapolsek tuh Pak. Ini lagi marak-maraknya lagi kayak motor gitu kan, mana lagi konsumsi obat-obatan terlarang gitu kan, kemudian juga minuman beralkohol dan yang lain gitu kan. Makanya kita lebih diutamakan dulu, makanya komposisinya kita sekarang gitu kan lebih menggenjot gitu kan, mengutamakan karakter. Oke, yang selanjutnya Pak Tanaji. Dan beberapa bulan ini banyak informasi-informasi yang tidak valid, dalam artian kita sekolah kita mengutamakan apa ya, kita pengen siswa itu atau murid itu berpikir kritis untuk menganalisis informasi secara mendalam dan membuat keputusan yang bijak dan informatif. Karena tadi pagi juga ada dari pembina upacara Pak Polsek menyampaikan bahwa semakin maraknya game-game motor di Wilayah sekolah. kita ya. Makanya kita juga di sekolah kita juga mengutamakan itu Pak. Jadi artinya jangan sampai informasi yang tidak sesuai masuk ke sekolah kita. Kita
jangan sampai seperti itu. Analisis informasi ya, dan melaksanakannya secara bijak, bijak dalam menggunakan mungkin informasi ya, atau bijak dalam Menerima informasi gitu kan. Jadi dianalisis dulu gitu, Iya. belum bertindak ya, mungkin gitu ya, secara garis besarnya. Oke, yang terakhir Pak Khalidin. Ya, benar. Kalau dilihat di sekolah ya, di sekolah kita mengutamakan, saya bicaranya nanti dari ketatusan ya seluruh. Saya mengharapkan bahwa guru dan siswa itu ada komunikasi yang baik, sehingga saat ada program-program sekolah itu dapat dilaksanakan, disampaikan ke orang tua dengan baik juga, sehingga program kita dapat berjalan. Iya. Gitu. Komunikasi berarti komunikasi yang baik kan. Kadang-kadang mah ngomongnya Ya, apa, iya. sampaikannya apa ke Iya. orang tua gitu kan. Seperti itu. Ada miskomunikasi kan, untuk menghindari miskomunikasi. Oke, untuk Ya, pinter ya dirangkum. mungkin di sini di Kalilumpang di sekolah kita mengutamakan yang pertama mengembangkan kompetensi sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah, kemudian juga mengutamakan jiwa perusahaan yang ditanggung di peserta didik, dan juga mengutamakan pengembangan karakter dari peserta didik, menganalisis informasi dan melaksanakannya secara bijak, dan mengutamakan memiliki komunikasi yang baik gitu kan di antar satu Jawa, mungkin antar guru, kemudian kepada orang tua, masyarakat, gitu kan. Makanya memang komunikasi itu sangat penting sekali gitu kan, karena mungkin salah ucap artinya kan salah gestur juga gitu kan, maka akan terjadi miskomunikasi gitu kan. Katanya ngomongnya halus tapi gesturnya menantang gitu kan, itu akan mis juga gitu kan. Makanya mungkin di sini ya betul komunikasi juga sangat penting kita untuk kelancaran dan mendapatkan posisi utama gitu kan dalam mungkin kita di sekolah itu siswa seperti apa. Oke, yang selanjutnya kalimat tentang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa Baik Pak, di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa sejalan dengan kurikulum yang kita gunakan, kurikulum mereka, berarti di sini murid ini bisa dikembangkan potensinya atau bisa ditingkatkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, tentunya dengan sumber daya yang sudah dimiliki oleh sekolah. Karena di kita juga kan ada kurikulum merdeka itu kan ada makro, yaitu makro pilihan seperti itu Pak. Sekolah kita sadar betul bahwa potensi sesuai dengan potensi diri, Sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai minat dan bakat. ya saja mau sesuatu. Iya, seperti yang kita sering dengar ada istilah guru pencermat diri, murid pencermat diri gitu Pak ya. Jadi sebenarnya murid kita itu sadar dan bisa menilai karena mereka adalah jiwa belajar dan yang sudah dewasa bisa mempunyai opini juga. Jadi murid kita itu cuma butuh sosok Teladan. Teladan bukan? Iya betul, teladan. Jadi murid membutuhkan sosok teladan di kelas yang menemani mereka dalam proses pembelajaran. Teladan. Teladan.
proses. Oke, memiliki jiwa pembelajar dan bukan sosok teladan dalam proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang emang dari kita juga tuh, yang dari kita juga kan, sebagai tadi penuntun atau pembimbing gitu ya. Kalau yang ditentunya arahnya salah ya salah gitu kan. Ditentunya perlu beli es krim ke tukang ini, tukang bangunan gitu. Oh, tujuannya nggak tercapai gitu seperti itu. Oke. Yang selanjutnya Bu Lili. Di sekolah sadar betul bahwa peningkatan perubahan pembelajaran itu sangat berkontribusi terhadap masyarakat. Berkontribusi. Yang tadi ya, yang lanjutannya ya berarti ya. Jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa peningkatan perubahan itu sangat berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi nyata gitu ya, nyata hasilnya gitu, nyata hasilnya bisa digunakan gitu kan, bisa diaplikasikan dan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya Pak Tanaji. Silakan Pak. Kita masih konsisten di jawaban yang sebelumnya terkait dengan murid di sekolah kita sadar betul bahwa berpikir kritis dalam pembelajaran tentang informasi yang diterima mengajarkan keputusan yang bijak. Karena kemarin juga ada beberapa murid yang memang bahkan hampir semuanya kritis tentang aturan sekolah. Itu bahwasanya siswa itu pengen menyamakan aturan antara aturan murid dengan guru terkait dengan kerapihan. Nah, sosok gurunya rapi, siswa muridnya juga pengen rapi, dan catatan kita menerapkan aturan yang potongan rambut, dan ada beberapa teman-teman, mungkin teman-teman pengajar atau teman-teman guru yang mungkin belum merapikan diri. Jadi itu Pak belum merapikan diri, makanya saya masih konsisten dengan jawaban yang sebelumnya, berpikir kritis dalam pembelajaran, berpikir kritis, berpikir kritis dalam pembelajaran, berpikir kritis dalam pembelajaran, menghasilkan informasi yang menghasilkan keputusan yang bijak dan menghasilkan yang informatif ya. Iya. Ya, maksudnya apa kali ya? Kesimpulan saya murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah generasi muda yang sadar betul membutuhkan pendampingan agar kompetensi yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan di dunia kerja atau masyarakat. Oke, ini untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa dapat mengembangkan potensi diri sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian memiliki jiwa pembelajar dan membutuhkan sosok teladan dalam proses pembelajaran. Kemudian sadar betul bahwa peningkatan perubahan itu sangat berfungsi terhadap masyarakat. Dan sadar betul bahwa berpikir kritis dalam pembelajaran itu dalam pembelajaran dan informatif. Kemudian yang terakhir adalah membutuhkan pendampingan agar kompetensi yang dimilikinya dapat dikembangkan. Oke, yang selanjutnya masih banyak. Dua lagi. Boleh misalnya poin pentingnya aja gitu kan, nanti terakhir diulasnya gitu. Iya. Nggak apa-apa Pak. Hah? Enggak apa-apa. Enggak ngajar nanti. Oke.
Oke, kan Bang, berikutnya adalah kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, ya, tadi kitanya yang yakin. Ya, kita saya sebagai warga ini ya. yakin untuk Pak Toto. Oke. Apa kali dikit? Oh iya, angkatan gantian. Gantian. Iya. Iya. Siap. Dulu. Kita sebagai warga sekolah ya di sekolah bahwa yakin sekolah kita mampu, kita yakin memiliki keyakinan sekolah kita mampu untuk menciptakan generasi-generasi emas. Menciptakan generasi emas. Ya, emas. Sangat berubah lah. Mas Haji, Mas Khalidin. Mas Haji, Mas Khalidin. Ya kan, Pak Haji. Iya. Harapan saya sih, harapan kami semua warga sekolah meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid mereka. Karena kalau siswa atau mempunyai daya nalar atau mempunyai Meningkatkan kompetensi yang bernalar kritis. hal positif ya Pak ya, dalam hal positif itu Meningkatkan. meningkatkan sekolah kita juga, nilai jual dari sekolah kita juga meningkatkan daya nalar, daya kritis. Iya, kritis. Daya nalar berpikir kritis. Meningkatkan daya nalar berpikir kritis. Oke, berikutnya Bu Ririn. Kita warga sekolah di sini yakin ya benar. Itu oke. Saya yakin kalau misalkan warga di SMK Negeri 1 Bongas ini dapat menumbuhkan karakteristik peserta didik, terutama karakter positif, baik itu berpikir kritis, inovatif, sehingga nanti karakter-karakter tersebut itu berguna di masyarakat dan siswa-siswa kita dapat menjadi agen perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Jadi yakin. Oke, boleh Bu Sepatu. Iya. Ini menyambung dari pandangan yang ini karena Bapak Ibu berharap anak bisa bertumbuh positif dan bernalar kritis, tapi tidak mempunyai istilah gini, mereka itu tidak mempunyai wadah yang jadi kita sebagai fasilitator di sekolah itu harus berpihak pada murid. Jadi banyak anak yang berpikir kritis tapi tidak diterima baik oleh kita. Iya. Gitu Pak. Jadi gitu. Jadi kita sebagai fasilitator atau sebagai warga sekolah itu harus berpihak pada murid. Dari pembelajaran berpihak pada murid ya. Iya. Berarti apa pengennya murid? Ya. Tapi diarahkan ya. Iya, kita harus yakin. kita harus yakin pelajaran seperti itu. Tapi kenyataannya banyak anak yang pengen kritis Masih ragu dong. Iya, iya, jadi kita itu harus Kritis jadi ngomong nanti di iya, Bu, saya pengen ngomong sesuatu tapi saya takut gitu. Dan kita tuh pengen sekolah itu tidak ada rasa takut untuk berpikir yang positif atau entah itu kritis, entah itu analisis atau apa gitu. Ini berargumen Welcome apa gitu, ya. Apalagi ke tim kesiswaan ya. Anak-anak tuh udah melihat tim kesiswaan itu udah Apa ya? Seperti kita tuh kayak judgement gitu. Oh, anaknya ini gini. Salah benar ya. Punishment itu butuh, kita butuh punishment itu butuh, tapi yang berpihak kepada murid. Ya kan nggak jarang juga kalau misalkan muridnya tidak mengerti, nanya lagi apa sih telepon baik? Iya, Sedangkan anak-anak itu daya tangkapnya berbeda. Iya. Mempunyai daya tangkap yang berbeda. Nah, diperlukan juga pembelajaran berdiferensiasi. Betul gitu. Ah, ini mah udah guru ini semua sih ya, banyak CGP-nya jadi. Udah dirocos. Lancar. Panama jauh lebih waktu orang sih. Oke, silakan Pak Toto. Oke, kalau saya harus
ini udah bagus-bagus semua. Cuma ini harus konsistensi. Kita warga sekolah di sekolah yakin bahwa untuk mengembangkan potensi siswa atau kemampuan murid, selain dukungan atau bimbingan yang tepat, juga harus konsisten. Nah, Bapak waktu kurikulum sih Pak. Ya. Ini potensi terus. Iya. Potensi murid Secara konsisten. Konsisten. Secara konsisten. Memang kadang-kadang memang kalau nggak konsisten ya Iya. ya melarat. Iya, jadi harus konsisten. Kayak disiplin gitu ya. Disiplin, Kalau iya. misalnya kadang aturannya berubah-berubah ya Ya. anak ya pasti Kok boleh berharap? iya. Berharap. Biasanya ganti pimpinan, ganti aturan, ganti kebijakan, ya tidak ada. Itu ini Tapi harus disesuaikan dengan keadaan Iya. zaman juga. Zaman juga ya. Gen alpha itu Harus gimana Oke. cara kemudian beda. Oke, yang terakhir ini. Gen alpha. Terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa enggak dilanjut Pak. Balik ke Nurul. Oke, saya dan guru lain sekolah paham bahwa tadi dengan ini yang berarti ke Konsisten pembelajaran Pak Toto berarti ya. berarti di sini saya dan guru lain di sekolah paham bahwa untuk melakukan tujuan ini perlu dukungan sarana maupun kesepakatan dengan pihak manajemen sekolah. Dulu ya. Apa tuh? Kader. Saya paham bahwa dibutuhkan Ya, dukungan ya. Bukan dukungan. Dukungan sarana ya. Iya, sarana. Dan sarana untuk menunjang proses pembelajaran. Memang betul ya, kalau harus ada dukungan lebih kan dalam proses pembelajaran atau kompetensinya gitu. Apalagi dari SMK Pak. SMK ya udah harus ada motor, harus ada mobil, harus ada komputer gitu. Kalau nggak ada ya kita pakai itu aja, abstrak. Mobil yang lama tuh masih ada? Mobil apa? Mobil Kijang yang lama tuh? Wow. Oh dijual. Jadi protol. Oke, yang kedua Bu Suatu Mangga. Saya dan guru lain di sekolah saya paham seperti yang saya ucapkan di poin sebelumnya yang perihal inisiatif ya Bapak. Jadi pembelajaran aktif dan mandiri itu dibutuhkan buat kita gitu Pak. Tapi kalau mandiri itu anak-anak di dunia mereka walaupun tanpa guru juga mereka akan belajar di kelas aktif dan mandiri proses pembelajaran. Ini pembelajaran aktif dan mandiri dibutuhkan oleh siswa. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Ririn. paham bahwa untuk menumbuhkan karakteristik peserta didik, baik itu karakteristik kreatif, inovatif, dan lain sebagainya, diperlukan sesosok guru sebagai fasilitator, pendamping, dan pemberi contoh yang baik. Kesimpulan. Jika sendiri menangkap karakter positif, dibutuhkan keadaan yang baik. Oke, selanjutnya Pak Tanaji. Ini seperti kesimpulan dari poin pertama sampai poin terakhir ya. Saya dan guru
lain di sekolah. Saya paham bahwa untuk sekarang tadi disampaikan oleh Ibu Sulatin bahwa sekarang itu generasinya generasi apa ya? Beda dengan generasi kita. Iya, Gen Z ya, udah jelas Gen Z. generasi Gen alpha. Alpha. Sekarang Gen Alpha yang Gen Z aja sudah Udah berapa kali? menangkap beberapa informasi, menyaring informasi yang sangat luar biasa dari media sosial. Artinya kita perlu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa atau murid agar pada saat mendapatkan informasi dari sosial media atau informasi dari itu bisa mengambil keputusan dengan sangat bijak. Literasi digital. Literasi digital Literasi digital kita itu sebenarnya harus ditingkatkan lagi. Oh, peningkatan literasi digital ya berarti ya. Peningkatan literasi digital bagi warga SMK. Berarti kalau warga itu nggak hanya murid aja, Bapak. Iya, literasi digital. Semuanya. Karena kebetulan juga murid atau beberapa teman-teman pengajar juga digital. Dan meningkatkan seluruh banyak menggunakan warga sekolah. mencari informasi. Warga sekolah. Oke. Yang terakhir Pak Khalidin. Oke, siap. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham betul bahwa semua pasti ada kendala, Pak. Makanya dibutuhkan sebuah kerjasama serta praserta semua warga sekolah agar tujuan SMK Bomas atau sekolah dapat tercapai. Misalkan dengan komite kita sering melakukan musyawarah dengan guru, juga tiap bulan diadakannya musyawarah agar apa sih rencana sekolah yang akan dilaksanakan. Intinya butuh kerjasama. Yang dibutuhkan bersama untuk pencapaian tujuan sekolah ya. Oke. Oke, berarti ini sudah yang terakhir untuk penumpangnya. Sekarang kita ke evaluasi visi sekolah SMK Bomas yang tadi. Untuk visi sekolahnya adalah membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif, dan berkarakter dalam proses belajar mengajar yang berkualitas. Gitu. Dan evaluasi dari visi sekolah SMK Bomas, di sini kita ada sebuah pertanyaan gitu kan, apa yang dimaksud dengan visi? Tadi visi kan sudah ditampilkan di awal bahwa visi yang tadi itu merupakan suatu yang belum terjadi saat ini, gitu kan. Tapi kalau kita tadi kan udah dilaksanakannya, gitu kan. Makanya sebenarnya ini visi yang akan nanti kita akan analisis dan akan apakah membentukkan visi yang baru ditambahkan atau tidak, gitu kan. Nanti kita bahas di sini. Jadi namun kita yakin bahwa akan terwujud di masa depan. Karena setiap visi itu kan representasinya visual kita yang akan di masa depan, gitu kan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, nah ini pentingnya visi, bahwa visi itu sangat penting karena setiap sikap, perilaku, dan tindakan seseorang akan dituntun oleh visi yang dimilikinya. Visi tersebut akan menjadi gambaran seseorang tentang apa yang ingin dicapainya untuk masa depannya yang kelak. Jadi proses perjalanannya, proses perjalanannya sesuai dengan sikap, perilaku, dan tindakan yang dituntut oleh visi. Jadi sebagai pedoman pelaksanaan tujuan yang akan kita capai. Untuk pencapaian ya tadi, kalau ini yang berpihak pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, pada prakarsa perubahan ini itu dilakukan dengan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan IA,
yang dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Mungkin tadi sebenarnya sudah inquiry administratifnya sudah muncul semua gitu kan dari Bapak Ibu gitu kan. Karena ada identifikasi, kemudian juga mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan gitu kan, kayak budaya positif dan sebagainya, pembelajaran yang tidak bagus gitu kan, dan bisa memunculkan strategi-strategi yang baru untuk menjaga perubahan arah yang lebih baik dari Pak Khalidin gitu kan. Ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah, stakeholder untuk kemajuan sekolah. Tadi Pak Toto juga ada sarana gitu kan, membutuhkan sarana yang sesuai gitu kan, yang untuk mendukung pembelajaran yang pada siswa. Dan untuk tadi sudah muncul inquiry administratifnya untuk ininya inquiry administratif ini dapat diterapkan melalui sebuah metode seperti metode baca. Oke, nah di sini ada pertanyaan gitu kan, apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid seperti Bapak yang visi kita visi ya sekolah itu menurut Bapak dan Ibu udah selaras belum gitu? Sudah ya. Sudah selaras. Visi sekolah kita pun sudah berpihak pada murid. Di situ kita mengutamakan murid sebagai objeknya. Sepakat ya, berarti sudah ya. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya adalah apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada gak? Ada gak? Atau masih sesuai tadi kompetitif, ya, berkarakter gitu? Pengetahuan ada, di karakter ada, menurut saya sudah sesuai Pak. Sudah sesuai. Tidak usah ada yang ditambahkan. Oh gitu. Usaha masuk ke kompetitif. Kompetitif masuk. Sebenarnya itu udah kompetitif semua, artinya untuk semua masuk, karena di situ tuh rangkuman dari keseluruhan dan di situ masuk. Dan tinggal nanti kepala sekolah bagaimana. Misalnya kita kalau ini bicara misi kita, sebenarnya kita udah dirembukan Pak. Dari dulu udah disiapkan untuk 5 tahun atau berapa. Ternyata masih belum ada perubahan. Kita masih sesuai. Sesuai dengan perkembangan zaman ya. 5 tahun. Jadi karakternya juga ada, teknologi ya ada di kompetensi gitu ya. Tinggal kegiatannya saja disesuaikan dengan keadaan yang di sini. Tinggal anggarannya saja ditambah. Ya. Itu Pak Ya, Pak Khalidin dengan kepala sekolah ya. SDM lah mendukung. Siap. Jadi tidak ada yang ditambahkan ya. Ditambahkan sudah sesuai. Sesuai ya berarti. Sudah sesuai. Ini sudah mencakup di dalamnya ya profil dan Pancasila itu. Dimensi-dimensinya sudah terangkum di situ semua. Oke, selanjutnya apa kita sepakat dengan visi sekolah kita? Sepakat. Ya tadi benar ada semua ya. Oke, sepakat. Apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, inisiatif perubahan. Ada mungkin program-program yang perlu ditingkatkan gitu. Ada nggak? Program-programnya mungkin yang lebih berpihak kepada murid. Contohnya. idenya. Untuk Atau yang udah baik, yang udah ada sekarang apa? udah dari tata tertib Pak, yang dulu tata tertib ditentukan oleh sekolah, nah sekarang kita tata tertibnya itu dengan siswa juga. Oh, kesepakatan ya, kesepakatan bersama siswa seperti apa gitu. Kalau program-program misalnya ada kegiatan sholat duha atau apa, ada nggak? Masih ada itu. Apa aja yang untuk mengarah tadi ya berpusat pada murid tuh? Contohnya? Itu ceramah siswa. Oh iya, terus ceramah. Gitu kan. Terus? Juga ngaji juga siswa. Terus juga yang ngajinya di ya bareng gitu siswa juga. Ngaji bareng di lapangan. Program sekolah sebenarnya udah mendidik siswa Pak. Artinya kita udah berjalan lama seperti ke sosial masyarakat juga ada. Setiap tahun kita ada acara baksos, kalau itu ada, kita bersembako ada. Kemudian untuk mendidik siswa tentang agama, kita beri kesempatan berapa menit anak untuk tampil ceramah. Artinya program-program itu udah berjalan. Makanya untuk perubahan kayaknya nggak terlalu signifikan, tapi mungkin hanya pengembangan Pak, pengembangan antara di program itu, artinya penajaman program mungkin. Konsistensi ya, konsistensi ya, konsisten.
Bahkan terkadang kegiatan-kegiatan di sekolah itu sumbernya malah dari siswa juga, inisiatif dari siswa di luar. Pak, ada kegiatan ini, nanti kita fasilitator menyambungkan atau coba dikomunikasikan dengan pihak pimpinan, apakah diperbolehkan atau tidak. Kadang malah munculnya dari siswa, termasuk contoh yang kemarin saya siswa itu kebetulan laki-laki Pak, laki-laki itu protes, Pak kita sholat Jumat kalau Jumat kenapa perempuannya nggak ada acara? Oh iya. Nggak ada acara seperti Sholat disebutkan duhur gitu ya berjamaah. keputrian Keputrian, atau ya. diadakan keputrian, terus nanti kalau laki-lakinya dan siswa laki-lakinya itu sholat Jumat berjamaah, nah guru perempuan sama siswinya itu berkumpul di aula atau di kelas dibagi, nanti dilakukan keputrian. Materinya bisa materi apa saja, itu malah dari Sumbernya siswa ya. Dengan apa ya, itu tadi berpikir kritis, kenapa saya dikumpulkan, siswi tidak dikumpulkan, bukan berarti mereka protes karena dikumpulkannya, tapi karena keributannya. Terkadang Mengganggu ya, mengganggu prosesnya kegiatan ibadah ya. pas hari Jumat itu. Mungkin bisa nanti ada sesuatu selaku tim kesiswaan itu dari siswa laki-laki itu minta keputrian gitu, agar pada saat sholat Jumat itu tidak terganggu Suara ya Suara dari anak-anak. Berarti udah ke sana ya, udah ke arah istilahnya pengembangan karakter itu sudah berjalan ya. Ya. Oke, yang selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kita ada rapat komite Iya, betul, itu ya rapat kemudian komite. rapat bulanan ada. Ada. Artinya tadi yang saya sampaikan terakhir itu bahwa tujuannya kan untuk mengantisipasi masalah ya Pak ya. Artinya ada solusi Atau memecahkan Iya, masalah ya. Kalau ada masalah bisa dipecahkan dengan Iya. cepat ya. Kalau di jurusan biasanya kan ada kegiatan seperti kegiatan PKL Pak, Iya. atau prakerin, itu kan kita juga perlu surat izin atau izin dari orang tua bahwa yang Anaknya. bersangkutan diizinkan atau tidak kalau misalkan ditempatkan di Jauh ya, PKL yang ya, jauh, jauh ya. nantinya itu bisa Iya, iya. menjadi linknya mereka kalau nanti lulus bisa melanjutkan ke pekerjaan di situ gitu. Dari wali kelas juga Pak, kami wali kelas itu punya grup wali kelas bersama orang tua siswa. Jadi komunikasi dengan orang tua siswa di grup wali kelas tersebut. Jadi udah jalan ya Bu ya, udah jalan. Jadi komunikasi antara kami guru-guru dengan orang tua ada di situ, siswanya tim apa, orang kemana ada semuanya. Saya bertanya nih, Iya. apa buktinya ada? Ada. Oh. Ada. Boleh masuk. Dulu mah kan belum semua orang tua punya ya Pak. Waktu saya Pak bingung gimana mau prakerin gitu kan menghubungi anaknya. Lalu bagaimana Pak di ujungnya sini? Jadi dicantik bisa, tapi buktinya mana ya Pak ya? Mungkin dulu maju Pak. Belum ya teknologinya Belum udah seperti salah. sekarang. Anak sekolah kita tuh Pak, pernah maju. Karena kita Itu tahu jalan. Ya mungkin memang kita juga lagi pengembangan LMS ya, ya LMS untuk manajemen sistemnya. Sama kita kan sudah RD 4.0 tuh, cuman masih belum launching LMS-nya. Jadi memang nanti kedepannya pengennya ya tadi terhubung, terkoneksi ke semua Stakeholder lah ya, stakeholder kan bisa guru, komite, orang tua, masyarakat juga, gitu kan nanti bisa akses ke siapa saja gitu, untuk pendapat sebagai untuk kemajuan pendidikan khususnya sekolah sebelum. Oke, yang selanjutnya adalah apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan selain. sudah tadi. Apa kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar perkara ini dapat tercapai? Itu Tadi ya sudah dibahas Pak kali. Nah, konkret sudah ya. Udah tadi barusan. Nah, alhamdulillah. Ya mungkin nggak ada kesimpulannya tadi bahwa kita sepakat bahwa untuk visi dan misi kita itu masih konsisten dan kongruen gitu kan dengan
profil pelajar Pancasila yang dibidik itu. Beda guru matematiknya Iya. ada kongruennya ya. Ya sudah terintegrasi lah dengan apa yang sudah dilaksanakan gitu oleh Bapak Ibu gitu kan, terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini itu ada kolaboratifnya gitu kan, ada mandirinya gitu kan, dan kita semua sudah menyepakati bahwa visi kita itu masih terus dijalankan dan secara konsisten, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh kita itu bisa berkualitas dan berpihak pada murid. Ini itu Pak. Ya. Ya, nanti untuk rancangan hasil kesimpulannya nanti saya tunggukan dari awal ya Pak ya, Ya. dari awal gitu Pak. Jadi kelamaan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam diskusi pada visi dan kapasitas perubahan sekolah kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sejawat dan kepada tata usaha Pak Khalidin, Pak Toto, Bu Irin, Pak Anaji dan Bu Suwatun yang sudah memberikan apresiasi positif terhadap secara aktif terhadap diskusi yang menghasilkan visi sekolah yang sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah kita sepakati. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tarmidi yang telah memimpin diskusi atau memandu diskusi ini dengan seru. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ternyata seru ya kalau mendiskusikan tentang hal-hal sekolah gitu ya. Baik, saya akan menguatkan saja. Pertama, visi tadi kan kalau yang poin pentingnya ya, kompeten, kompetitif, dan berkarakter. Salah satunya berkarakter kan sudah kita di visi itu pembelajaran di CGP ya, bahwa visi itu harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila sekarang. Tapi sudah ada ya tadi berkarakter ya, karena profil pelajar Pancasila itu kan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia gitu ya, intinya itu. Kemudian ada juga berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, inovatif. Itu salah satu. Memang nggak harus semua dimasukkan dalam visi sekolah gitu ya. Visi sekolah ini semua dimasukin. Betul, saya setuju bahwa poin pentingnya saja gitu ya yang kita bisa masukkan ke visi sekolah, karena targetnya kalau misalnya seluruhan itu kayaknya terlalu banyak gitu ya. Poin pentingnya adalah misalnya kita berkarakter aja, siswa tadi berakhlak mulia gitu ya. Kita tuh pengen sekarang di zaman yang canggih seperti sekarang ini, kadang masalah sopan santun, etika itu sudah mulai menurun sekali. Bagaimana murid bersikap dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan temannya gitu. Nah, tapi lihat dari visi tadi, visi sekolah masih ada gitu ya, berkarakter. Kita menginginkan siswa-siswa kita berkarakter. Karena betul di dunia industri tetap aja etika, karakter. Kita menghadapi dengan rekan kerja yang sudah senior, bagaimana dengan teman satu kerjaan. Mungkin kan ada ya, kita pernah ngalamin gitu ya, kalau masalah prakerin itu yang muncul hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, itu terus terang saya tadi kesepakatan dengan rekan-rekan bahwa visi sekolah ini masih relevan ya, dengan istilahnya sekarang mah profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa nanti siapapun di sini barangkali nanti akan jadi pemimpin pembelajaran, bukan berarti saya juga wah nanti jadi kepala sekolah semua, bukan gitu ya, tapi pemimpin pembelajaran. Bahwa menyusun visi sekolah itu kita tuh bisa menggunakan tadi misalnya tool atau alat ya, atau metode Bagja misalnya. Kita tinggal masuk-masukkan aja. Apa sih misalnya tujuan yang kita inginkan dengan buat pertanyaan dan lain sebagainya. Itu memudahkan kita gitu ya untuk membuat visi sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kita visi yang aduh kayaknya sekarang kan gampang, ada AI, ada browsing di internet, nyari ya visi sekolah lain gitu contoh. Tapi kan kadang tadi disesuaikan dengan lingkungan sekolah gitu ya.
saya tahu dulu di sini itu kan sana sawah gitu. Anak-anaknya susah sekali gitu ya diatur. Kalau misalnya jam-jam terakhir udah kabur semua anak tuh Pak. Ya, saya masih ingat betul. Tapi kan dengan adanya perubahan ini dari mulai sarana, prasarana, kemudian lingkungannya ditutup gitu. Anak-anak kan kondusif di sini, nggak seperti dulu. Berarti kan ada perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin itu dulu diskusi kita dan penguatan dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, diambil positifnya, dan buang yang jeleknya. Tapi terus terang ini diskusinya menarik dan kita bisa kontribusi. Walaupun mungkin hal kecil ya Pak Bu ya. Di sekolah itu kan mungkin kita kecil gitu sedikit, tapi orang lain nanti sedikit. Enggak, semuanya punya peran semua gitu. Tidak berarti harus wakasek kurikulum saja atau kesiswaan saja yang berperan, enggak. Semuanya ikut berperan, wali kelas ya. Makanya sekarang tuh kemarin kita dikumpulkan di dinas bahwa pihak manajemen itu atau bahwa yang berperan dalam sekolah itu bukan berarti harus wakasek semua, enggak, atau kepala sekolah, enggak. Siapapun di sekolah itu punya peran masing-masing gitu ya, termasuk misalnya di TU gitu punya peran. Kalau misalnya ada yang nggak ada aja itu nggak jalan sekolahan gitu. Pasti kan ya Pak Khalidin ya, misalnya di TU gitu nggak ada TU-nya gitu. Sekolah segede ini misalnya nggak ada TU-nya kan pasti kelimpungan gitu. Nah jadi semua punya peran dalam kegiatan untuk membuat visi sekolah ini mencapai tujuan. Mungkin itu saja rekan-rekan, terima kasih sekali lagi atas bisa berkumpul dan berdiskusi dengan saya, dengan Pak Tarmidi. Mudah-mudahan dapat manfaat dari sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ke bagian akhir pendampingan Pak Tarmidi ya. Apa hal yang menarik ya setelah kita tadi diskusi gitu ya, yang yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini. Apa tuh hal yang menarik Pak? Alhamdulillah ada hal yang menarik gitu kan dari teman-teman saya gitu kan di sekolah gitu, bahwa pendapat mereka itu mungkin di luar daripada pemikiran saya gitu. Berarti ada potensi yang ada di dalam diri teman-teman gitu untuk bebas mengungkapkan pendapat gitu kan, mengapresiasi apa yang akan didiskusikan dan memberikan hal yang positif bagi hasil diskusi gitu kan, dan ide-idenya cukup cemerlang gitu kan, untuk out of the box gitu ya istilahnya cemerlang. Saya tidak menyangka juga dari teman-teman gitu kan ada pendapat yang terpendam mungkin yang mereka lakukan, dan mungkin ini baru dilakukan dan mungkin akan dilanjutkan untuk ke depannya gitu. Jadi apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki nih Pak setelah pendampingan kedua ini, yang sudah baiknya apa, nanti ke depannya bagaimana gitu. Alhamdulillah Pak, untuk pendampingan P2 ini sudah baik dari awal dari S1 juga, dan mungkin ya kami hanya mohon maaf gitu kan, ada hal-hal yang mungkin secara teknis itu kan kadang-kadang pengondisian teman-teman karena gitu ini kan melibatkan orang banyak ya kalau ini kalau kemarin kita cuma berdua atau dengan kepala sekolah gitu ya, kalau ini gurunya lagi ngajar benar kondisinya inilah. Baik ya Pak Tarmidi, mungkin kita di akhir sesi ya, saya mengapresiasi sekali sudah mengumpulkan teman-teman ya. Tadi masalahnya kan kadang pada saat ngajar gitu ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada tadi wakil kepala sekolah ya, bidang kurikulum bisa hadir gitu ya, mendampingi kami gitu. Itu saja mungkin Pak Tarmidi, tapi sebelum itu tolong nanti mengingatkan untuk menyebarluaskan itu ya Pak, survei lembar umpan balik tuh ya. Nanti karena itu akan digunakan atau dikumpulkan sebelum PI3 Pak ya, PI3. Nanti ada lembar survei untuk kepala sekolah, rekan guru ya 5 orang, perwakilan murid juga 5 orang. Filenya sudah ada ya, tinggal diselesaikan saja. Nah, nanti Pak Tarmidi juga mengisi lembar asesmen mandiri Pak. Itu tinggal diisi saja. Nanti karena ada formnya tinggal klik saja gitu. Nanti Pak Tarmidi, tugasnya Pak Tarmidi.
Baik, itu saja Pak Tarmidi. Mudah-mudahan Pak Tarmidi tetap semangat menjalankan tugas sebagai CGP sampai akhir dan bisa lulus gitu ya. Amin. Baik, itu saja Pak Tarmidi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.